Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pembelajaran kali ini, pemaparan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya, Anda sudah belajar mengenai cara menyusun kerangka, yaitu membuat poin-poin pada bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup, gitu ya. Untuk materi hari ini, saya akan memaparkan, menjelaskan lanjutan dari apa yang sudah Anda susun sebelumnya, yakni dari poin-poin tersebut kita uraikan menjadi paragraf-paragraf. Saya buka dulu. Oke. Untuk tahap selanjutnya adalah menguraikan hasil rancangan atau kerangka yang sudah Anda susun sebelumnya. Ada tiga bagian dalam sebuah karya ilmiah, yaitu latar belakang atau pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oke, kita masuk pada menguraikan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Kalau menurut Sweetnyo, latar belakang itu dapat dianalogikan sebagai sebuah etalase toko, gitu ya. Nah, isi latar belakang ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi judul dan sisi masalah, gitu. Yang pertama kita melihatnya dari sisi judul terlebih dahulu. Kalau kita melihat latar belakang atau pendahuluan dari sisi judul, ini adalah uraian jawaban atas pertanyaan mengapa penulis membuat judul, bukan judul yang lain, gitu. Jadi kalau kita melihat sebuah latar belakang atau pendahuluan berdasarkan judulnya, itu artinya Anda merumuskan isi dari pendahuluan itu melihat dari sisi judulnya, apa yang harus ditulis penulis itu dalam pendahuluan. Kalau si penulis melihat dari judul. Nah, ini isinya. Isinya adalah uraian latar belakang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa penulis membuat judul tersebut, bukan judul yang lain, gitu ya. Nah, penulis menguraikannya secara rasional objektif. Ini dari sisi yang pertama. Jadi penulis menguraikan latar belakang berdasarkan judulnya. Oke. Selanjutnya, jika berdasarkan masalah. Kalau tadi berdasarkan judul, ini penulis menguraikan pendahuluan berdasarkan masalahnya. Apa yang ada dalam pendahuluan? Yang ada dalam pendahuluan adalah penulis memberikan gambaran umum yang mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dibahas. Kalau tadi kita melihat pada sisi judul, maka sekarang kita melihat pada sisi masalah. Kalau dalam sisi masalah, isinya adalah pengantar, ya, pengantar pada masalah yang akan dibahas. Anda tidak perlu menggunakan dua-duanya ketika akan menguraikan sebuah latar belakang. Silakan pilih salah satu saja. Apakah Anda akan menguraikan latar belakang menggunakan sisi judul atau menggunakan sisi masalah? Jadi mana yang akan Anda angkat? Begitu. Apakah akan mengangkat pendahuluan berdasarkan judulnya, jadi mengapa Anda menulis judul itu, bukan judul yang lain,
ataukah berdasarkan masalah yang Anda angkat? Nah, muatannya apa kalau dalam masalah? Muatannya adalah paparan akan pentingnya judul, paparan akan kebermanfaatan judul, gambaran umum terhadap masalah yang akan dibahas, lalu penegasan pada pembaca bahwa masalah yang dibahas penting dan perlu diketahui pembaca. Gitu ya. Jadi ada dua sisi bagaimana Anda akan menguraikan pendahuluan. Apakah berdasarkan judulnya ataukah berdasarkan masalahnya. Gitu. Silakan dipilih salah satu. Lalu, nah ini selanjutnya adalah teknik menguraikan bagian pendahuluan atau latar belakang. Ada 4 teknik ya. Yang pertama adalah teknik telaah kasus negatif, yang kedua teknik telaah kasus positif, yang ketiga adalah teknik kutipan atau sitiran. Menarik. Maaf. Yang keempat adalah teknik pemberian informasi familiar atau dikenal pembaca. Oke. Jadi saat Anda tadi sudah memilih berdasarkan apa saya mengembangkan latar belakang, maka selanjutnya adalah yang harus Anda pilih adalah tekniknya atau caranya. Bagaimana Anda menguraikan latar belakang, begitu. Jadi saya akan mengembangkan latar belakang menggunakan atau berdasarkan masalah yang saya angkat misalnya. Lalu bagaimana cara saya mengembangkan? Cara saya mengembangkan, silakan ini dipilih. Apakah Anda akan mengembangkan dengan teknik telaah kasus negatif, ataukah kasus positif, ataukah kutipan, ataukah pemberian informasi familiar, gitu. Nah, ini saya berikan contoh. Ini mengembangkan pendahuluan dengan menggunakan telaah kasus negatif. Bagaimana contohnya? Ini masih berkaitan dengan contoh pekan lalu ya. Jadi berbicara tentang kemacetan di Kota Malang. Ini contohnya pun sama tetap. Oke. Ini bagian pendahuluan gitu. Kita soroti saja pada kalimat yang saya cetak merah. Jadi jika dalam pendahuluan dengan menggunakan teknik telaah kasus negatif, maka penggambaran yang ada di dalam pendahuluan yang menggunakan kasus yang sifatnya negatif begitu. Jadi contohnya seperti ini. Dikatakan bahwa 2016 lalu Jakarta menempati posisi ke-12 di antara kota-kota termacet di dunia dan posisi kedua dari di antara kota-kota besar di seluruh Asia. Ya, jadi ini gambaran ini kan negatif ya, bahwa Indonesia menempati posisi ke-12 kota termacet. Itu kan kasus negatif gitu. Jadi yang dipaparkan di sini adalah kasus negatif. Nah, ini lagi. Kerugian atas kemacetan itu pun tidak tanggung-tanggung. Sang Gubernur DKI mengatakan bahwa per tahunnya kemacetan di Jabodetabek menghasilkan kerugian sebesar 100 triliun rupiah. Nah, ini ada kerugian. Jakarta memang representatif dijadikan sebagai contoh kota dengan kemacetan luar biasa. Keluhan masyarakat, kerugian-kerugian yang harus ditanggung. Nah, ini kan yang ditulis oleh penulis di sini kan contoh dari kemacetan tapi dalam sisi yang negatif begitu. Jadi itu maksud dari teknik telaah kasus negatif saat Anda memaparkan bagian pendahuluan begitu ya. Nah, kita lihat untuk teknik telaah kasus positif. Nih, silakan lihat pada kalimat yang berwarna merah. Nih, kita bandingkan dengan contoh yang tadi ya. Berbagai solusi telah dilakukan pemerintah terkait untuk mengurai kemacetan itu.
Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur dan regulasi kendaraan umum dan pribadi. Berbagai media mengatakan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta turun. Dalam newsdetik.com dikatakan bahwa pada 2018 penurunan yang terjadi adalah sebesar 8%. Ya, berbeda ya, jelas berbeda dengan teknik telaah yang pertama, yaitu kasus negatif. Yang ditampilkan di sini adalah sisi negatif dari kemacetan. Sedangkan untuk teknik telaah kasus positif, yang ditampilkan adalah sisi positifnya, positif dari kemacetan. Nah ini, berbagai media mengatakan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta turun. Gitu. Jadi sama-sama berbicara tentang kemacetan, tapi penggambarannya jelas berbeda. Yang pertama tadi menunjukkan atau menampilkan sisi negatifnya, atau kasus-kasus negatif yang terjadi berkaitan dengan kemacetan. Tapi untuk yang contoh ini menggambarkan kemacetan tapi melihat dari kasus-kasus positifnya, gitu ya. Nah, ini keberhasilan penanggulangannya pun dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain yang mengalami masalah serupa. Ada kata keberhasilan, gitu. Jadi Anda sudah bisa melihat perbedaannya ya, bagaimana cara membuat latar belakang menggunakan dua teknik ini. Yang ketiga adalah teknik kutipan atau sitiran menarik. Nah, ini. Penjamret asal Malang ini gagal kabur karena terjebak kemacetan di Surabaya. Jadi ini mengembangkan atau menguraikan latar belakang menggunakan kutipan menarik gitu. Lalu yang terakhir, teknik terakhir adalah teknik pemberian informasi familiar atau dikenal pembaca. Maksudnya apa? Ini ada beberapa hal familiar yang ditulis oleh penulis di sini ya. Apa itu? Jalan, nama jalan. Jalan Ahmad Yani Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta, atau pertigaan Jalan Gajayana Dinoyo. Gitu. Jadi untuk yang teknik terakhir ini, penulis menggambarkan hal-hal yang dikenal oleh pembaca, gitu, agar pembaca lebih tertarik untuk membaca esai Anda. Gitu. Jadi saya ulangi kembali bahwa untuk yang pertama, menggunakan teknik telaah kasus negatif, ini menampilkan sisi negatif dari topik yang Anda angkat. Yang kedua, kasus positif ini menampilkan sisi positif dari esai yang Anda angkat. Yang ketiga adalah menggunakan kutipan, ya. Yang keempat, memberikan informasi familiar atau dikenal pembaca. Tuh. Saya ulangi dari awal, jadi untuk latar belakang, silahkan Anda memilih terlebih dahulu akan mengembangkan latar belakang itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan judul atau berdasarkan masalah? Gitu ya. Jika Anda sudah memilih berdasarkan apa, lalu silahkan pilih menggunakan teknik yang mana. Apakah telah kasus negatif, ataukah telah kasus positif, apakah sitiran, atau hal-hal familiar yang dikenal pembaca. Begitu ya. Itu cara untuk menguraikan latar belakang atau bagian pendahuluan. Lalu selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Oke. Untuk menguraikan pembahasan, ini disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Karena dalam pembahasan itu Anda menjawab masalah-masalah yang Anda angkat. Rumusan-rumusan masalah yang Anda tentukan. Bagaimana penguraiannya? Tekniknya ada dua. Ada ilustratif dan ada analitis. Oke, kita ke ilustratif dulu.
pola ilustratif. Ini terbagi menjadi dua, ada teknik pemberian contoh dan teknik perbandingan. Apa itu teknik pemberian contoh? Ini formulanya saya sederhanakan saja ya. T itu tesis ya, atau pernyataan, plus C1, C1, C2, C3, dan seterusnya atau CN. C ini contoh. Jadi contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, dan seterusnya. Nah ini misalnya begini. Paragraf pembahasan 1, ini T-nya ya, kemacetan di Kota Malang. Jadi Anda memaparkan kemacetan di Kota Malang secara umum. Nah, lalu ditambah dengan contoh paragraf selanjutnya ya. Paragraf selanjutnya itu C1. Kemacetan di pertigaan Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Borobudur. Lalu paragraf ketiga, Anda membahas tentang contoh kedua. Kemacetan di pertigaan Jalan Gajayana, Jalan Dinoyo. Lalu paragraf selanjutnya, ini C3, kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi ini per paragraf ya. Paragraf pertama adalah Anda membahas T-nya, tesisnya atau pernyataan umum. Lalu di paragraf kedua Anda memaparkan tentang contoh. Anda memaparkan tentang, maaf ya, saya lanjutkan kembali. Anda memaparkan tentang contohnya. Maaf, share screen-nya hilang, saya buka kembali. Oke. Lalu yang kedua, paragraf selanjutnya tadi, Anda memaparkan tentang contoh kedua. Lalu paragraf selanjutnya Anda memaparkan tentang contoh ketiga. Gitu, ini hanya contoh saja untuk teknik pemberian contoh. Selanjutnya, teknik perbandingan. Bagaimana maksud dari teknik perbandingan? Teknik perbandingan ini ada persamaan perbedaan, lalu ada perbedaan persamaan. Apa maksudnya? Paragraf pembahasan pertama ini masih sama seperti yang tadi. Silakan Anda bahas tesis atau pernyataan umumnya. Lalu paragraf yang kedua, solusi yang harus dilakukan menurut masyarakat. Paragraf ketiga, solusi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Malang. Lalu paragraf pembahasan keempat, kesamaan pandangan atau kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi ini untuk teknik perbandingan ini hanya memaparkan mengenai persamaan perbedaan atau perbedaan persamaan. Tuh. Kalau yang dicontoh ini menggunakan teknik perbedaan persamaan. Maksudnya apa? Ini pernyataan umum ya. Nah, ini perbedaan itu maksudnya ini. Perbedaan solusi yang harus dilakukan menurut masyarakat dan perbedaan solusi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Malang. Jadi perbandingan antara solusi oleh masyarakat dan solusi Kota Malang. Lalu persamaannya ini kesamaan pandangan atau kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi di contoh ini menggunakan teknik yang kedua ini, perbedaan persamaan, gitu ya. Nah, sekarang beralih ke pola analitis ya. Kalau tadi kita berbicara tentang pola ilustratif, yang kedua sekarang kita beralih ke pola analitis. Ada 3, teknik analisis proses, teknik analisis kausal atau sebab akibat, teknik analisis pemecahan masalah. Yang pertama,
Analisis proses dilakukan jika penulis telah mengetahui secara menyeluruh dan dapat menguraikan secara detail suatu proses dari masalah yang diangkat. Jadi sebenarnya intinya kalau ke dalam teknik analisis proses ini Anda menguraikan pembahasan menggunakan proses analisis gitu saja ya. Contohnya bagaimana? Nih. Paragraf analisis proses pertama. Upaya menanggulangi kemacetan tidak dapat serta-merta dilakukan dengan satu langkah. Pemerintah mengatakan ada 3 langkah yang akan dilakukan. Pertama, mengedukasi pengguna jalan. Kedua, membangun infrastruktur. Ketiga, membuat regulasi. Lalu paragraf selanjutnya ya langkah-langkahnya ini. Jadi ada proses analisis gitu atau menguraikan pembahasan dengan menggunakan tahapan-tahapan gitu intinya. Dan selanjutnya ini teknik sebab akibat. Dengan cara membahas sebab terjadinya sesuatu lalu diikuti dengan akibat yang ditimbulkan. Jadi menguraikan pembahasan menggunakan teknik sebab akibat. Penyebabnya apa, lalu akibatnya bagaimana begitu. Ini contohnya. Paragraf 1, paparan umum tentang penyebab kemacetan di Kota Malang, penyebab pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini ya, tesisnya. Lalu, paragraf selanjutnya apa? Tentang akibatnya. Apa saja akibatnya dari penyebab yang sudah Anda jelaskan pada paragraf pertama. Oke. Selanjutnya, teknik analisis pemecahan masalah. Nih. Ini variasi dari teknik sebelumnya, yaitu sebab akibat. Permasalahan bertolak dari hubungan kausal diikuti dengan alternatif pemecahan. Gitu. Jadi kalau tadi kan kita hanya berbicara tentang penyebabnya apa, lalu akibatnya bagaimana. Namun dalam teknik ini ditambahkan dengan alternatif pemecahan. Gitu. Jadi hampir sama seperti teknik sebelumnya, namun pada teknik yang ini Anda hanya menambahkan alternatif pemecahannya saja. Begitu ya. Ini contohnya. Uraian mengenai masalah yang timbul akibat kemacetan di Kota Malang. Lalu paragraf kedua ini adalah masalah yang timbul pada bidang ekonomi, masalah yang timbul pada bidang pendidikan, masalah yang timbul pada pariwisata, dan yang terakhir adalah solusi masalah. Jadi ini tambahannya. Ini perbedaannya dibanding dengan teknik sebelumnya, sebab akibat gitu ya. Oke, tuh saya ulangi kembali untuk bagian pembahasan silahkan Anda memilih akan menggunakan pola yang mana, dan pola-pola ini pun akan terbagi tadi ya. Ilustratif itu ada 2, pola analitis juga ada 3. Jadi silakan Anda memilih akan menguraikan pembahasan dengan menggunakan pola yang mana. Melihat kecocokan untuk esai Anda. Lalu yang terakhir, ya ini kita beralih pada bagian penutup. Teknik menguraikan penutup ada 2, yaitu dengan meringkas atau merangkum, atau dengan menyimpulkan. Jadi apakah Anda ingin menguraikan penutup dengan ringkasan ataukah dengan simpulan gitu. Jika meringkas atau merangkum ini mengungkapkan kembali jawaban atas masalah yang diuraikan dalam pembahasan. Jadi seperti Anda menuliskan kembali tapi dengan kalimat yang lebih singkat begitu. Tidak perlu membuat simpulan, itu kalau ringkasan ya. Jadi hanya mengungkapkan kembali, ini kata kuncinya. Lalu bagaimana dengan simpulan? Simpulan berarti Anda memberikan pendapat dengan ringkas berdasarkan isi uraian dalam pembahasan. Nah ini, kata kuncinya ini. Pemberian pendapat dengan ringkas berdasarkan isi uraian. Pada bagian kesimpulan ini, penulis menyatakan pendapat keilmuan sendiri berdasarkan hasil keuraian. Ya, intinya adalah pendapat itu ya. Kalau simpulan, Anda memberikan pendapat atas
apa yang sudah Anda tulis dalam pembahasan kesimpulan. Bagian ini biasanya diakhiri dengan saran atau rekomendasi. Misalnya, berdasarkan kesimpulan dapat dikatakan bahwa dampak kemacetan di Kota Malang sangat luas. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah Kota Malang, lalu masyarakat atau pengguna jalan, gitu. Jadi, paham ya perbedaannya? Jika meringkas, Anda hanya mengungkapkan kembali. Jika menyimpulkan, Anda memberikan pendapat atas apa yang sudah Anda tulis. Begitu, itu perbedaannya ya. Jadi itu tadi cara atau teknik Anda menguraikan mulai dari bagian pendahuluan atau latar belakang, lalu bagian pembahasan, dan bagian penutup. Gitu. Mengapa harus menggunakan teknik ini? Karena agar Anda lebih mudah untuk mengembangkan bagian per bagian. Gitu. Anda akan lebih gampang dengan menggunakan teknik-teknik ini. Jadi lebih jelas gitu. Saya akan menulis atau menguraikan menggunakan apa. Jadi agar lebih tersusun, lebih sistematis, lebih tertata gitu nanti esai yang Anda buat. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan Anda dapat membuat esai berdasarkan paparan yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.